Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini, jadi kalau tidak berkenalan lebih dalam kayaknya kurang afdol ya. Karena katanya kalau tidak kenal kan tidak sayang. Nah, saya selalu ingin disayang, makanya saya kenalan ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu kalau Anda bingung panggil saya namanya siapa, karena ini semua nama diborong ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu. Ya kalau Anda ketemu saya, karena kebetulan gereja lokal saya ini ada di Tanjung Duren ya, sekitar Jakarta Barat, jadi mungkin Anda bisa saja papasan ketemu dengan saya di mana gitu ya. Anda boleh panggil saya Iwan saja Bapak Ibu ya, karena Iwan itu artinya inilah pria menawan. Supaya Anda cepat ingat gitu ya, wah ini yang kemarin Pak Iwan gitu ya. Nah Bapak Ibu hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sederhana sekali, yang simple sekali ya. Walaupun kita baru pertama kali jumpa di tempat ini, tapi saya percaya hati kita nyambung Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya nggak janjian sama tim worship tapi kostumnya sama gitu ya. Caele ya. Berarti kita ini rohnya sama gitu ya. Bapak Ibu saya sudah meminta untuk slide saya ditampilkan waktu saya berkhotbah ya. Nah hari ini saya akan bicara tentang Tuhan yang tidak pernah gagal Bapak Ibu ya. Tapi di dalam judulnya itu ada iman yang tidak pernah gagal dicoret, tetapi Tuhan yang tidak pernah gagal. Kenapa saya memunculkan topik ini Bapak Ibu pagi hari ini ya. Nah kita mulai dengan ayat Matius 17 ayat 20 ya. Slide yang ketiga, Matius 17 ayat 20. Ayat ini sudah sering sekali dibaca, dikhotbahkan dan mungkin juga menjadi pegangan bagi beberapa orang, tetapi ini juga ayat sangat misterius Bapak Ibu ya. Kenapa misterius? Saya akan jelaskan ya. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, ya kalau Anda pernah lihat biji sesawi, ya kalau Anda belum pernah lihat barang benerannya, Anda coba lihat di internet ya, googling aja ya, biji sesawi. Itu kecil sekali, sekecil wijen Bapak Ibu ya, kalau Anda tahu ya, kecil sekali. Ya, dikatakan di sini kalau kita punya iman nggak usah besar-besar, kecil aja, ya sebesar biji sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung katanya gitu ya. Tapi saya tanya sama Bapak Ibu, ada nggak di antara Anda yang pernah pindahin gunung? Wah Pak, jangankan pindahin gunung, pindahin utang aja susah Pak ya. Nggak pindah-pindah itu utang ya. Pak, jangankan mindahin gunung ya, mindahin orang yang ngeselin aja ini nggak pindah-pindah, nongol terus, ada terus, ketemu terus. Aduh kesel banget saya, padahal iman saya kelihatannya udah besar, ini orang akan diambil Tuhan segera. Nggak diambil-ambil ya, itu doa yang kurang ajar ya Bapak Ibu ya. Nah tapi memindahkan gunung, dengan iman hanya sekecil itu, kata Yesus bisa, tapi kok nggak pernah ada yang bisa melakukannya. Nah, maka kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan iman kita itu bahkan tidak lebih besar daripada biji sesawi yang sekecil itu. Wah, jangan-jangan iman kita semua ini terlalu kecil sampai kita nggak mengalami mujizat. Nah, Bapak Ibu, maaf kalau pagi hari ini saya khotbahnya akan agak sedikit berbeda dengan banyak orang-orang yang mengajarkan atau orang-orang yang berkata bahwa kalau kita itu nggak mengalami mujizat, berarti iman kita itu kurang besar. Menurut saya itu tidak benar, Bapak Ibu. Kenapa? Nah ini saya jelaskan. Mari kita lihat Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Wah, kita pikir yang namanya Abraham ini pasti imannya itu hebat sekali karena dia disebut bapak orang beriman. Loh Bapak Ibu kalau Anda dapat sebutan gitu ya yang pria-pria gitu ya, bapak misalkan pembangunan olahraga, lah berarti kan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di dunia olahraga, betul nggak ya? Kalau ada seseorang disebut bapak investasi, berarti kan dia sangat ahli dan menguasai bidang investasi, bahkan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk bidang itu, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau ada yang disebut dengan bapak gereja Indonesia, ini pasti ini orang yang membangun gereja-gereja di Indonesia luar biasa sampai disebut Bapak Gereja Indonesia.
Nah, kalau sampai Abraham disebut bapaknya orang-orang yang punya iman, kita berpikir bahwa ini pasti imannya Abraham nih yang paling besar gitu, yang paling hebat. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Nah, apakah betul seperti itu? Nah, mari kita lihat, munculkan yang diagram berikut ini ya. Bapak Ibu, Abraham mendapatkan janji Tuhan dan dipanggil pertama kali, itu kalau Anda baca di Alkitab di Kejadian pasal 12. Ya, Abraham nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba Tuhan muncul dan Tuhan bilang begini, pergi ke tanah yang aku janjikan dan kamu akan beranak cucu di sana dan lewat keturunanmu seluruh bangsa. Ya, bukan cuma beberapa orang, seluruh bangsa akan mendapat berkat oleh karena keturunanmu. Waktu janji itu diberikan, Abraham belum punya anak Bapak Ibu Saudara dan umurnya sudah sekitar 75 tahun. Ya, belum punya anak. Tapi diberikan janji bahwa nanti lewat keturunanmu seluruh bangsa, loh Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan keturunanmu akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit, banyaknya. Padahal saat itu dia belum punya satu pun. Bapak Ibu, ya kan? Kejadian pasal 12. Nah, sampai akhirnya Abraham punya anak yang namanya Ishak, itu terjadinya di pasal 21. Jadi Kejadian 12 Abraham dipanggil, tunggu waktu 25 tahun. Bapak Ibu, nunggu 25 tahun itu cepat apa lama Bapak Ibu kira-kira? Ya. Kalau Anda dijanjikan sesuatu gitu ya, saya akan kasih kamu duit 1 miliar. Wih, kapan? 25 tahun lagi. Butuhnya sekarang Pak. 25 tahun lagi mungkin udah nggak tahu apa yang terjadi. Lama 25 tahun, apalagi janji untuk punya anak. Bapak Ibu, 25 tahun, ada nggak di sini yang mendapatkan keturunan setelah 25 tahun? Wah, kalau ada itu boleh dikasih nama Abraham. Ya. Karena sudah menyerupai Bapak Ibu. Ya. Dari Kejadian 12 sampai Kejadian 21 itu butuh 25 tahun. Wah, kita pikir Abraham nih hebat banget. Kenapa? Dia setia 25 tahun nunggu sampai akhirnya janji Tuhan tergenapi. Wih, Abraham sih hebat banget ya imannya. 25 tahun tidak goyah, terus menantikan janji Tuhan. Wah, kita geleng-geleng kepala, hebat. Nah, tapi kenyataannya apakah benar begitu? Bapak Ibu, mari kita lihat. Abraham dapat panggilan Tuhan Kejadian pasal 12, betul nggak? Baru aja dapat janji Tuhan. Baru loh ini Bapak Ibu ya, belum lama-lama di pasal yang sama baru dapat janji Tuhan. Abraham sudah melakukan sebuah kesalahan, yaitu apa? Waktu mereka ke Mesir, Firaun lihat ya Sarah istrinya Abraham. Wih, ini kok cantik ya, menarik. Saya mau jadikan permaisuri gitu ya. Loh, Abraham itu sudah suaminya. Tapi dia tidak berani mengakui dia suaminya. Bahkan dia mengakui bahwa Sarah itu adiknya. Dan membiarkan Firaun hampir mengambil Sarah menjadi istrinya. Loh, sekarang kalau Sarah jadi istrinya Firaun, janji Tuhan digenapi enggak? Bisa-bisa gagal kan, bisa-bisa, tanda kutip. Kan gitu kan ya? Abraham enggak mikir sampai sejauh itu bahwa kalau Sarah menjadi istrinya Firaun, ya udah selesai, dia enggak punya keturunan lagi dari Sarah. Bayangin, di pasal 12 dia baru terima janji Tuhan, tapi di pasal itu juga dia sudah melakukan kesalahan seolah-olah dia tidak percaya bahwa kalau lewat keturunannya nanti Tuhan akan melakukan sesuatu. Istrinya bahkan dibiarkan hampir diambil oleh Firaun. Tuhan campur tangan sehingga batal. Itu di pasal yang sama. Lalu pasal 16 Bapak Ibu ya kan. Dari Kejadian 12 ke pasal 16 Abraham sama Sarah diskusi lalu Sarah bilang begini, kayaknya yang dimaksud Tuhan itu bukan dari saya deh. Karena saya udah gak bisa punya anak lagi. Mungkin keturunan itu maksudnya dari Hagar. Hagar itu adalah budaknya gitu ya. Akhirnya lahirlah yang namanya Ismail gara-gara Abraham bersetubuh dengan Hagar. Lahirlah Ismail. Tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, pasal 12 menerima janji Tuhan. Pasal 16 melakukan kesalahan yang fatal. Lalu kemudian kita lihat pasal 17, ya kan? Pasal 17, Abraham tertawa waktu diberikan ulang janji itu. Ya dikatakan, kamu
lewat keturunanmu. Wah, Abrahamnya ketawa. Aduh, mana mungkin ya, nggak bisa kayaknya. Waduh, nggak bisa. Lalu, Bapak Ibu Anda lihat yang di ujung. Digenapinya pasal 21, sedikit sebelum nyampe kepada penggenapan janji Tuhan itu, pasal 20, lagi-lagi Bapak Ibu ya, ada seseorang raja namanya Abimelek hampir mengambil Sarah menjadi istrinya gara-gara Abraham bilang ini adik saya, ini bukan istri saya. Bapak Ibu kalau Anda pikir Abraham imannya itu sangat kuat dan hebat, Anda lihat sendiri selama 25 tahun itu 4 kali Abraham gagal beriman dan mempercayai janji Tuhan. Boleh dimunculkan berikutnya? Tapi selama itu juga 4 kali juga Tuhan terus meneguhkan janjinya. Jadi walaupun Abraham gagal, Tuhan berbicara lagi, meneguhkan lagi janjinya. Enggak ya, lewat kamu, keturunanmu, bukan pakai Hagar tapi pakai Sarah nanti ya. 4 kali juga. Tapi 4 kali juga Abraham gagal Bapak Ibu. Seringkali yang membuat kita itu iman kita goyang, kenapa sih? Karena kita hidup di zaman yang Tuhan itu tidak menjumpai kita secara langsung, betul enggak? Ya. Sekarang ini Tuhan menjumpai kita hanya lewat roh, kita bersekutu dengan Dia lewat roh. Hanya beberapa orang, sedikit saja orang yang Tuhan benar-benar tanda kutip menampakkan diri gitu ya, lewat mimpi atau mungkin lewat suara yang kedengeran, itu sedikit sekali. Ya. Nah, rata-rata kita mendapatkan janji Tuhan lewat apa? Baca Alkitab, waktu berdoa hati kita seperti dikuatkan, ada suara lembut berbisik. Tapi kita gak pernah ketemu muka dengan muka sama Tuhan, betul gak? Tapi Abraham pada zaman itu ketemu muka dengan muka. Ngobrol langsung Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan langsung menjumpai di depan mata Abraham. Tapi Abraham gagal mempercayai Tuhan. Anda bisa bayangkan, wah kalau kayak gitu kok Abraham disebut bapak orang beriman. Nah itu dia Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan iman yang benar yang pada akhirnya Abraham miliki itu seperti apa. Ya, boleh dimunculkan slide berikutnya. Bapak Ibu, kisah Abraham itu bukan tentang iman yang tidak pernah gagal. Bukan tentang Abraham itu kuat, Abraham itu hebat. Kisah Abraham adalah, munculkan berikutnya. Kisah Abraham adalah kisah tentang Tuhan yang tidak pernah gagal untuk hidup kita. Sekalipun Anda mungkin pernah mengalami gagal. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Anda nggak tahu sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen sejak tahun 94. Saya dibaptis 18 Desember tahun 94, Bapak Ibu. Kalau udah sekarang mungkin sekitar hampir 25 tahun gitu ya. Dalam perjalanan saya menjadi orang Kristen, saya banyak gagal mempercayai Tuhan loh Bapak Ibu. Iman saya banyak gagal. Tapi saya lihat Tuhan tidak pernah gagal untuk hidup saya. Walaupun iman saya kepada Tuhan tuh banyak gagal. Nah inilah Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah adalah unfailing God. Tuhan yang gak pernah gagal, kalau Dia sudah menetapkan begini, apapun yang terjadi, Dia akan menggenapinya. Kita seringkali merasa begini, aduh, aku kok hari ini gagal beriman ya, nanti Tuhan kepret saya ini pakai kutuk, pakai penyakit, pakai apa segala macam. Waduh, sehingga waktu kita merasa iman kita itu lagi lemah gitu ya, kita bukan ingin mendatangi Tuhan, kita malah menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena kita minder. Duh iman saya lagi lemah, aku lagi nggak oke nih. Terus diajak ke gereja nggak mau biasanya. Nah, Bapak Ibu coba, sering nggak ketemu orang-orang kayak gini ya? Ayo ke gereja yuk. Nanti aja deh, saya lagi nggak oke. Loh justru lagi nggak oke makanya ketemu Tuhan. Cari Tuhan. Kalau udah oke-oke aja ya itu mah semua orang bisa cari Tuhan. Tapi justru ketika kita nggak oke, justru ketika imanmu sedang gagal, imanmu sedang lemah, engkau sedang tidak bisa beriman kepada Tuhan, justru di saat itulah engkau perlu ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanmu tidak gagal saudara. Tuhanmu tidak lemah hanya karena engkau menjadi lemah. Tapi banyak orang Kristen berpikir begini, wah kalau imanku lemah Tuhan tidak bertindak. Tuhan berdiam diri membiarkan saya karena saya lagi lemah. Saya doanya lagi angot-angotan, kadang doa, kadang enggak. Wah Tuhan tinggalin saya. Saudara kalau Tuhan yang kau sembah seperti itu, apa bedanya dia sama Sun Gokong saudara? Ya apa bedanya dia sama dewa-dewa yang lain.
Dewa-dewa yang lain kalau kita tidak datang memberikan sesajen, kita nggak datang nyembah, kita nggak datang memberikan sesuatu, dewa-dewa mereka marah dan mereka mengutuki satu persatu. Wow, ya. Tapi Tuhan Anda tahu. Ya, makanya tadi lagunya ya, kalau Anda sedang berdoa, Anda sedang berusaha, Anda sedang lemah, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mendengar. Amin Bapak Ibu. Itu Tuhan Anda. Jadi justru ketika Anda merasa lemah, Anda merasa, aduh aku kok nggak bisa lakukan ini, aku masih gagal. Di saat itulah justru Anda harus datang kepada Tuhan. Karena itu artinya Anda memang masih manusia. Masih butuh Tuhan, saudara. Nah, disinilah perbedaan kekristenan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Dia tahu kita nggak bisa sempurna, tapi Dia yang sanggup, makanya Dia memberi kita kekuatan. Nah, Anda harus datang kepada kekuatan yang tak pernah gagal itu. Makanya kalau kita baca Abraham, itu bukan cerita tentang Abraham itu hebat, nggak ada hebatnya Abraham. Orang dia gagal terus-terusan, bahkan mentertawakan Tuhan. Loh, siapa yang berani loh mentertawakan Tuhan, ya kan? Tuhan ngomong, aku mau memberi kamu. Hahaha, yang benar Tuhan. Oh, siapa yang berani? Abraham berani, saudara. Mentertawakan Tuhan. Cerita tentang Abraham bukan cerita kehebatan manusia, tapi kehebatan Tuhan di tengah kegagalan manusia. Nah, seringkali, nah ini dia muncul, Bu, silakan dimunculkan ya diagram yang saya bikin ini ya. Seringkali kenapa banyak orang merasa imannya itu gagal gitu ya, imannya itu berantakan gitu ya. Nah, banyak orang kalau beriman bukan beriman kepada Tuhannya, tapi beriman kepada hasil doa yang diinginkan. Nah, gambar bulat itu kita manusia, gambar bintang itu adalah hasil doa yang kita pengen. Contoh, ya, wah aku beriman tahun depan gajiku pasti naik 2 kali lipat. Wah aku beriman itu pasti terjadi. Imannya bukan kepada Tuhannya, tapi imannya kepada hasil doanya. Kemudian seringkali memanipulasi Tuhan untuk menggenapi keinginannya. Aku percaya Tuhan pasti memberikan. Tuhan sayang sama saya. Dia pasti memberikan saya gaji naik 2 kali lipat. Seolah-olah kalau Tuhan gak kasih, berarti Tuhan jahat. Kan gitu kan ya? Nah ini banyak orang Kristen imannya model kayak gitu. Tahun depan aku pasti mendapatkan ini. Aku pasti diberikan ini. Ya kan? Seolah-olah kalau Tuhan tidak berikan, Tuhan gagal, Tuhan jahat, atau iman saya kurang gede. Nah, pernah mendengar statement seperti ini? Aku percaya Tuhan engkau pasti sembuhkan. Loh kok enggak sembuh? Antara imanmu kurang besar atau Tuhanmu yang kurang besar. Lah Tuhan kan enggak mungkin kurang besar, berarti imanmu yang kurang besar. Wah kita tertuduh. Kurang besar gimana lagi ya? Saya udah lakukan semuanya, udah percaya banget, tapi kok enggak sembuh? Bapak Ibu maaf, tidak semua sakit yang kita doakan akan sembuh. Ini realita. Ada sakit-sakit yang kita doakan dan Tuhan menyembuhkan. Ada sakit yang kita doakan, Tuhan mengizinkan untuk tidak disembuhkan. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan lewat sakit itu. Neneknya istri saya, saudara, satu kali sebelum dia meninggal, dia kena sakit keras, saya lupa sakitnya apa gitu ya. Ketika dia terkapar di rumah sakit, keluarga pada jengukin, datang semua gitu ya. Nenek istri saya ini udah lemah sekali, ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain di atas kasur rumah sakit. Tapi setiap keluarganya datang menjenguk, nenek ini selalu tanya gini, hari ini udah ke gereja belum? Kalau hari Minggu selalu ditanya gitu, udah ke gereja belum? Sebelum pulang itu semua keluarganya selalu dikasih nasihat ya, kamu jangan lupa doa ya, tiap hari doa, jangan lupa Tuhan ya, apa segala macam. Terus kalau dia lagi kesakitan sudah gitu ya, kadang-kadang kalau dia lagi ada bagian tubuhnya yang sakit gitu ya. Kalau kita orang biasa, biasanya kan kita kalau sakit gitu gimana? Aduh gitu ya. Tapi dia gini, haleluya, puji Tuhan. Sambil kesakitan dia mengucapkan kata-kata itu sudah, haleluya, puji Tuhan. Semua orang yang jenguk dia keluar dari situ nangis saudara.
Kenapa nangis? Ini orang udah sakit dalam keadaan kayak gini. Malah suruh kita doa, malah ngingetin kita jangan tinggalin Tuhan. Malah haleluya puji Tuhan. Kita yang sehat banyak ngeluh. Kita yang sehat nggak pernah ke gereja. Saudara, orang-orang keluarga keluar dari ruangan itu. Pada nangis semua, pada dijamah Tuhan semua. Pada bertobat semua saudara. Lalu kemudian nggak berapa lama kemudian dipanggil Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan memang tidak menyembuhkan karena Tuhan mau pakai momen-momen ketika engkau sakit itu untuk menyatakan sesuatu buat orang lain, saudara. Karena kalau orang mengucap haleluya waktu dia terima duit, semua orang bisa. Dapat duit, puji Tuhan, haleluya. Dapat sesuatu yang baik, puji Tuhan, haleluya. Coba waktu sakit, bisa haleluya enggak? Coba waktu ngalamin sesuatu yang enggak baik, bisa puji Tuhan enggak? Loh, tapi ini orang kok bisa? Kenapa ini orang bisa? Orang terinspirasi, orang dijamah Tuhan. Bapak Ibu, mengikut Yesus itu bukan berarti jalan kita tuh karpet merah semuanya enak. Banyak sekali orang Kristen kecewa menjadi orang Kristen. Gara-gara apa? Dia pikir waktu dia ikut Tuhan, semuanya akan jadi baik-baik saja ya. Suamiku yang selingkuh tiba-tiba entah bagaimana caranya kayak kesambet sesuatu, ding balik lagi ya. Keuanganku jadi baik lagi, semuanya baik tiap hari aku senyum-senyum, gak ada masalah sama sekali. Anda mungkin sudah di surga kali kalau kayak gitu. Selama Anda hidup di dunia, Musa menulis di Mazmur, manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ini saya tambahin, ya kalau ada bonus ekstra 90-100 tahun. Musa berkata, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Loh itu Musa yang ngomong, dia tulis di Mazmur. Makanya coba kalau lihat maaf, orang-orang yang usianya udah lanjut. Yang dibanggakan apa? Dulu saya itu kerja keras, enggak kayak kamu, kebanggaannya penderitaan dan kesulitan. Ya. Dulu saya itu susah sama kakek kamu itu gini. Diceritakan ya, kebanggaannya penderitaan dan kesulitan saudara. Itu hidup di dunia. Menjadi orang Kristen tidak membuat Anda tiba-tiba nggak ngalamin itu. Enggak, orang tetap akan nipu Anda. Orang tetap akan ngomongin Anda yang jelek-jelek. Orang akan tetap kianati Anda. Ada ya, nggak usah jauh-jauh ya. Di sana sini juga banyak ya kan. Orang akan tetap ada yang jahat sama Anda. Anda bisa tetap kena sakit. Anda bisa tetap lemah tubuhnya. Anda bisa tetap ngalamin yang orang lain nggak kenal Tuhan juga alamin. Iya. Loh Pak, kalau kayak gitu ngapain jadi orang Kristen Pak? Kalau kita sama aja ngalamin penderitaan, ngapain jadi orang Kristen? Nah ini dia. Perbedaan orang Kristen yang mengenal Yesus dengan yang gak kenal Yesus. Bukan tidak mengalami masalahnya. Perbedaannya di sini, ketika kita mengalami masalah, kita gak sendirian. Ada yang berjalan bersama dengan kita, menemani kita, menguatkan kita. Bedanya yang kedua apa? Kita punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Walaupun kita gagal. Bapak Ibu, kalau Anda pernah gagal di dalam kehidupan Anda, pernikahan Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin Anda dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Anda merasa gagal dan Anda pikir Tuhan sudah tidak mau lagi ketemu dengan Anda. Anda pikir Tuhan sudah, ini mah anak tiri aja lah, udahlah. Di pinggir aja ya, karena udah pernah gagal ya, yang bagus-bagus di tengah. Enggak saudara. Tuhan tahu Anda punya keterbatasan. Tuhan tahu Anda punya kelemahan. Itu sebabnya Dia hadir untuk hidup Anda, menolong Anda. Nah banyak orang, boleh dimunculkan tadi ya diagramnya. Yang sebelumnya, banyak orang lihatnya yang bintangnya doang. Ya kan? Hasil doa. Wah aku percaya nanti aku akan ngalamin gini, aku akan begini, aku akan begitu. Padahal iman yang sejati itu bukan tentang hasil doanya. Iman yang sejati itu arahnya pada segitiga, yaitu kepada Tuhannya. Nah, kenapa saudara? Karena kalau Anda arahnya kepada hasil doa yang Anda pengen, belum tentu terjadi saudara. Tapi kalau Anda mengarahkan iman Anda kepada Tuhan, Tuhan Anda tahu pasti yang terbaik buat Anda. Dan Dia tidak pernah gagal untuk memberikannya. Nah, coba dimunculkan lagi berikutnya.
Kalau Anda fokus imannya kepada Tuhan, Tuhan bisa memberi jawaban doa. Bisa jadi seperti yang Anda pengen, boleh berikutnya. Bisa jadi jawabannya beda. Tapi itu yang terbaik karena itu datang dari Tuhan. Tapi kita orang Kristen sukanya maksa, benar nggak? Nggak mau, maunya yang itu Tuhan. Ya, Tuhan kasih yang lain, nggak mau, aku maunya yang itu. Kalau nggak kamu bukan Tuhan, hayo, lo kok ngancam sih? Saudara, iman itu dasarnya bukan memaksa, iman itu dasarnya percaya. Yang namanya percaya, ya, misalkan nih ya, Pak Yohanes ngomong sama saya, Pak Joshua, saya punya sesuatu untuk Bapak pasti suka. Oh, apa itu Pak? Udah tenang aja ya, tunggu aja nanti. Kalau saya percaya sama Pak Yohanes, ya udah saya nggak kepo, saya percaya. Pasti dia akan memberi yang sesuatu yang menyenangkan untuk saya, gitu kan ya. Tapi kalau saya nggak percaya sama Pak Yohanes, saya akan menyelidiki, kira-kira dia mau kasih apa ya? Wah, jangan kasih itu. Lalu saya bilang sama temennya ya, sama yang kenal sama Pak Yohanes, tolong dibujuk, jangan kasih itu. Kasih ini aja karena saya sukanya yang ini. Nah, orang Kristen suka gitu. Ya, Saudara ya. Imannya itu memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Seolah-olah kayak Tuhan itu nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, makanya Abraham dia nggak ngerti kan, oh mungkin ini lewat Hagar, ya udahlah kita wujudkan lewat Hagar. Ya, Abraham nggak ngerti. Di kepala dia pikir yang terbaik itu adalah yang penting punya anak. Enggak, bagi Tuhan bukan cuma punya anak, tapi punya anak dari Sarah. Nah itu dia. Boleh dimunculkan lagi berikutnya. Bahkan ketika Tuhan nggak ngasih apa-apa, kosong, sudah nggak akan kehilangan iman. Kenapa? Karena arahmu kepada Tuhannya. Saudara, banyak orang Kristen sebelum menjadi Kristen, kalau ngalamin masalah, nggak terlalu kecewa walaupun kecewa. Tapi begitu sudah menjadi Kristen, ngalamin masalah, kecewanya lebih berat daripada sebelum jadi Kristen. Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gini? Ya, sebelum jadi Kristen punya masalah, dia ngomongnya, ya udah memang hidup saya bermasalah. Ya, punya masalah. Begitu dia jadi Kristen, masih ngalamin masalah. Lu gimana sih ini? Aku udah ke gereja, aku udah doa, aku ikut pelayanan, aku persembahan. Lah emang persembahan apa urusannya? Ya, emangnya kalau persembahan uang keamanan gitu? Enggak ada hubungannya, Saudara, ya. Persembahan bukan uang keamanan. Persembahan itu adalah saya sayang sama Tuhan, ini ekspresinya. Ya, ekspresi kita sayang sama Tuhan, bukan uang keamanan. Emangnya Tuhan satpam, Saudara? Ya, bukan. Nah, banyak orang Kristen gitu kecewanya minta ampun waktu udah jadi Kristen. Karena dia mengira, ini tadi, loh Tuhan kok nggak ngasih apa-apa, aku berdoa kok nggak dijawab, nggak dikabulkan. Dia kecewanya luar biasa. Tahu gitu, nggak usah Kristen aku, nggak usah capek-capek pelayanan aku. Wah, Saudara, ini salah berpikir. Kalau arah kita kepada Tuhan, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, nggak pernah kita goyah kehilangan iman. Karena yang kita pegang Tuhannya. Apakah itu artinya kita nggak boleh minta sama Tuhan? Waduh, kalau gitu nggak usah minta apa-apa. Loh, Saudara, meminta itu adalah wujud kedekatan kita sama Tuhan. Anda punya anak, yang bisa minta sama Anda ya anak Anda, benar nggak? Masa saya bukan anak Anda tiba-tiba datang ya, misalkan Om maaf ya namanya siapa gitu ya. Saya kan baru ketemu Om sekali ini ya. Tiba-tiba saya minta, Om minta duit dong. Wah Om ini pasti langsung kurang ajar ini orang. Lah saya ini siapa? Gak punya hubungan sama Om ini. Tapi kalau anaknya Om ini yang datang, Pah minta duit, wajar nggak? Wajar karena ada hubungan. Masalah Om ini sebagai ayah ngasih apa enggak itu beda cerita. Ya enggak? Tapi anaknya berani minta karena ada hubungan. Dan kalau anaknya sudah dewasa, waktu papanya bilang, jangan, kamu belum waktunya. Dia akan mengerti, oh ya udah, papaku tahu yang terbaik buat aku. Papaku bilang jangan sekarang, ya sudah aku percaya. Itu anak yang sudah dewasa. Bukan berarti kita nggak boleh minta, kita boleh minta sama Tuhan. Doa, Tuhan aku minta ini, aku pengen ini, aku berharap punya kerinduan seperti ini. Tapi kalau Tuhan nggak jawab, iman kita nggak hilang. Karena iman kita bukan pada jawaban doanya, tapi pada Tuhannya. Sudah nangkep nggak maksud khotbah saya pagi hari ini?
Susah gak sih Bapak Ibu khotbah saya? Kalau susah saya ganti Daud lawan Goliat aja ya Bapak Ibu ya. Lah Pak udah nanggung, Pak udah mau kelar kok ganti khotbah, Pak selesaikan aja ya kan Bapak Ibu ya. Nah kenapa saya khotbah seperti ini Bapak Ibu, maaf karena banyak orang Kristen tuh aneh-aneh saudara ya. Nggak sesuai dengan apa yang terjadi dengan Alkitab gitu loh. Ya. Abraham itu bukan karena dia kuat percaya sama Tuhan lalu dapat Ishak, enggak. Dia gagal berkali-kali tapi dia mendapatkan Ishak pada akhirnya karena Tuhan mau memberikan Ishak buat dia. Nah, butuh waktu untuk Abraham paham tentang ini ya. Makanya iman yang kokoh adalah iman yang tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Mau lagi doanya terjawab, doanya enggak dijawab, aku tidak kehilangan Tuhan. Karena kalau kamu kehilangan Tuhan oleh karena doamu tidak dijawab, imanmu bukan pada Tuhan, tapi imanmu pada jawaban doa. Saudara, hidup mungkin kadang-kadang bisa susah. Orang bilang tahun ini 2023 susah. Tapi sejak 10 tahun lalu semua orang bilang tahun depan susah. Saudara ya, tiap tahun depan susah loh. Tahun depan susah, udah dari 10 tahun lalu. Ya. Dan memang makin susah sih, tiap tahun makin susah ya. Oh makanya orang makin stres kan hari-hari ini ya. Coba dilihat kiri kanannya gitu wajahnya stres gak? 1, 2, 3 ya. Nah kalau Anda lihat gak senyum, kemungkinan dia termasuk yang stres. Ya. Bapak Ibu ya. Makanya apapun yang terjadi jangan kehilangan Tuhan. Saudara boleh kehilangan yang lain tapi jangan kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk hidupmu. Tapi kalau saudara kehilangan Tuhan, saudara kehilangan segalanya. Saudara punya banyak hal tapi saudara gak punya Tuhan, saudara gagal hidupnya. Makanya kekristenan yang sejati itu gak peduli apa yang terjadi, aku pegang Tuhan terus. Aku pegang Tuhan terus. Wah itu iman yang sejati, saudara ya. Nah kita baca ayat terakhir ya. Boleh pemain keyboard? Ya, kasih saya block chord gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau pembicara sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan artinya apa? Khotbah hampir selesai Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu ya, Kejadian pasal 22 ayat 5. Boleh dimunculkan ya. Ini ceritanya setelah akhirnya dapat Ishak, saudara. Akhirnya dapat Ishak. Baru pasal 21 dapat Ishak, pasal 22 Tuhan sudah minta Ishak dikorbankan. Saudara kalau jadi Abraham pusing enggak? Tuhan ngomong sama Anda gini, aku akan memberikan kepadamu berkat yang besar. Wah, misalkan rumah baru gitu ya, 3 hektar. Wah ya, baru dapat. Setahun kemudian Tuhan ngomong begini, persembahkan rumahmu itu untuk pekerjaan Tuhan. Kita kan langsung mikir ya, ini Tuhan bener apa enggak, mau niat ngasih apa enggak. Tuhan bintitan loh, udah ngasih diminta lagi. Ya. Itu yang terjadi sama Abraham. Udah dapat Ishak, ya, baru beberapa tahun ya, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tapi iman Abraham udah beda. Udah enggak lihat pada hasil doanya. Bukan Ishaknya lagi yang dilihat. Tapi yang Abraham lihat siapa? Tuhan. Makanya ayatnya ini ayat keren banget saudara. Saya seneng banget Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada 2 bujangnya ya, pembantunya gitu ya. Udah tinggalin aja. Kalian stay di sini. Kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta dengan Ishak ini akan pergi naik ke atas bukit. Kami akan worship. Kata worship pertama kali keluar di Alkitab Kejadian 22 ayat 5. Saudara, kami akan worship. Sesudah itu, ini dia, kami akan kembali kepadamu. Wah, keren banget saudara. Abraham gini loh, entah Ishak diambil Tuhan atau tidak diambil Tuhan, aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu worship. Worship itu bukan gini saudara, mari kita nyanyi 3 lagu supaya doa kita dijawab. Bukan untuk menyenangkan, menyuap hati Tuhan, ngompor-ngomporin supaya doa kita dijawab. Itu bukan worship, saudara. Worship itu gini, Tuhan aku datang ke gereja hari ini, barusan ngalamin sesuatu yang gak enak. Aku doa tapi belum terjadi perubahan. Tapi aku tetap akan menyembah, memuji Tuhan. Aku tetap mau bersyukur sama Tuhan. Itu worship.
Itu iman yang sejati. Tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Itu kekristenan saudara. Makanya orang lain kalau lihat orang Kristen tuh bisa bingung. Kok kalian ini aneh? Dia apa-apain, digitu-gituin, digini-giniin. Kok kalian tetap mau sih jadi orang Kristen nyembah Tuhan? Karena buat kita, saudara, kekristenan itu bukan soal dapat apa. Menjadi orang Kristen dapat apa? Gak penting dapat apa. Kekristenan itu soal menjadi orang yang seperti apa di hadapan Tuhan. Itu kekristenan. Dapat apa kamu jadi orang Kristen? Gak ada urusan. Tuhan mau kasih, Tuhan gak kasih, gak ada urusan. Kekristenan itu bicara tentang apa? Aku mau menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Dia. Itu kekristenan. Tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Kalau engkau sakit, engkau didoakan sembuh. Puji Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau didoakan dan belum juga sembuh. Tetap puji Tuhan. Itulah iman yang sejati, saudara. Sudah lihat saya kurus begini kan ya? Karena saya melewati banyak kehidupan, saudara. Enggak bercanda ya. Memang dari dulu saya udah kurus. Tapi saudara, saya melewati banyak sekali kehidupan yang sulit. Kapan-kapan undang saya 72 kali lagi. Saya ceritakan satu-satu, saudara. Banyak, saudara. Saya pernah makan, sekali makan itu cuman punya duit 5.000 buat saya sama istri saya berdua. Nasi goreng tek-tek saya cari 5.000, bagi 2 kita makan berdua. Selama beberapa bulan. Istri saya diam-diam dia puasa, gak makan siang demi ngirit karena kami belum punya duit waktu itu. Wah, macam-macam saudara, kalau diceritakan kami pernah ditipu uang ratusan juta lenyap, segala macam saudara. Tapi kami tidak kehilangan Tuhan. Saya nggak ngomong begini, lu Tuhan kenapa engkau izinkan? Katanya malaikatmu berkemah di sekeliling rumah saya, itu malaikat cuti atau apa? Rumah saya pernah dibobol maling. Ya, saya sampai mau protes, ini malaikatnya kemana kok rumah saya dibobol maling? Gak ada urusan saudara. Rumah dibobol maling, Tuhan tetap Tuhan. Rumahmu aman, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak tergantung dari apa yang kau alami, tapi apa yang kau alami, justru itu kamu tergantung pada Tuhan. Kalau kamu gak bergantung sama Tuhan, apa yang kau alami akan merusak hidupmu. Sudah nangkep, ini kekristenan. Kalau engkau melihat Tuhan yang tidak pernah gagal, hidupmu tidak akan pernah gagal lagi. Sudah akan tetap kuat walaupun kegagalan menyertai hidup kita. Kita tetap kuat. Sudah boleh kasih waktu saya 5 menit ya. Saya mau cerita bagaimana saya punya anak ini. 14 tahun saya menunggu Bapak Ibu ya. Saya menunggu 14 tahun, total sekarang 15 tahun dengan kelahirannya dia. Akhirnya saya bisa punya anak. Nah saya ceritakan saudara, tahun 2008 saya menikah. 2007 saya menikah. Ya. Nah waktu saya menikah itu, saya pikir saya dan istri saya ini ya layaknya pasangan normal pasti bisa punya anak gampang gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun gak bisa punya anak, mulai coba ini itu. Bedanya saya sama Abraham gini, kalau Abraham tuh Tuhan nongol langsung ngomong, saya mau kasih kamu anak. Nah kalau saya Tuhan gak nongol masalahnya. Jadi itu makin sulit buat saya gitu ya. Sampai bertahun-tahun, nah dari 2008 akhirnya 2016, boleh gak dimunculkan di slide ini, saya sengaja bawa beberapa foto saudara ya. Yang ada teks chatting itu ya. Sebelum ini. Nah 2016 tiba-tiba salah satu peserta seminar saya kirimin saya pesan saudara. Pesannya bahasa roh yang tidak diterjemahkan. Jadi saya bingung ini apa maksudnya. Saudara kalau Anda dikasih pesan kayak gini Anda kan antara mau percaya gak percaya ya. Saya juga gitu saudara. Dia bilang gini, Ko Iwan jam 12 malam nanti doa Tuhan mau menjumpai kamu. Terus dia kirim ini. Saya itu orangnya itu pemikir saudara. Skeptis. Saya kalau sama yang gini-gini tuh susah percaya walaupun saya hamba Tuhan loh ya. Jadi waktu saya dapat ini bener apa enggak gitu ya. Tapi karena saya ini orang Kristen gitu ya. Saya bilang kalau kita gak percaya kok kita kayaknya gimana gitu ya. Kan Tuhan bisa melakukan segala hal. Jam 12 saya sama istri saya doa. Gak terjadi apa-apa biasa aja saudara ya. Ya udah habis itu tidur biasa aja. Saya sampai lihat ini, udahlah ini kayaknya orang iseng ya. Ini orang main-main. 2016 saudara. Kemudian next berikutnya. 2017 pemimpin saya kasih saya buku ini. Waktu saya ulang tahun. Dia nulis di ucapan ulang tahunnya dia bilang begini.
Saya berdoa supaya kamu tidak hanya menjadi bapak rohani, tapi juga bapak jasmani. Tahun 2017, saudara. Tahun 2017 itu dari 2008 berarti kan sudah 9 tahun ya. 9 tahun gak punya anak. Semua udah dicoba kecuali bayi tabung. Bayi tabung belum, tapi semua udah. Ya, suruh ke sinse A, sinse B, minum ramuan ini, obat ini, pijet ini, semua sudah. Saudara, dokter itu udah belasan kali pindah-pindah. Dari dibilang ini itu, semua gak ada yang berhasil, saudara. Saya, walaupun saya ini pelayan Tuhan sudah lama sekali, saya sampai di satu titik tuh saya bilang begini, udahlah, kita terima aja keadaan Tuhan gak akan kasih anak, udahlah. Saudara. Saya udah, kalau ditanya iman saya bukannya lenyap, minus saudara, saya udah gak punya iman, lenyap. Lalu kemudian, ini kan 2017, 2018, boleh dimunculkan fotonya. Ada orang kesaksian sama saya gini, Pak, adik saya pergi ke Israel, pulang-pulang dapat anak Pak. Ya, nggak pakai apa-apa, alami dapat anak. Wah, saya pikir mungkin saya perlu pergi ke Israel. Tahun 2018 tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan saya mimpin grup ke Israel, saudara. Saya pikir ini janji Tuhan nih. Makanya ini orang kalau fokusnya kepada hasil jawaban doa bisa aneh-aneh kayak gitu. Ya, saya waktu itu juga kayak gitu. Ke Israel. Wah, di Israel saudara ya, tiap hari doa, apalagi di Danau Galilea. Saudara yang pernah ke Israel harus ke Danau Galilea. Itu hawanya memang atmosfernya itu beda gitu ya. Wah, saya sama istri saya di Danau Galilea di atas kapal doa ya, nangis. Udah kayak film Titanic gitu ya. Ya, di atas kapal gitu ya. Pulang dari Israel saudara, wah kami udah berdoa menunggu, gak terjadi apa-apa, gak dapet anak. Akhirnya tahun 2020, saya dan istri memutuskan kita bayi tabung aja. Dari semua yang belum pernah dicoba, tinggal bayi tabung yang belum. Mungkin itu cara Tuhan, ya udahlah kita bayi tabung aja. Tahun 2020 sudah bayi tabung. Saudara, saya pikir bayi tabung tuh enak loh, ya. Cuman minum-minum obat, nanti jadi subur ya, sperma diambil, ketemuin di luar, masukin ke dalam, jreng, jadi. Saya pikir gitu saudara ya. Jadi saya pikir gini, ya kalau bayi tabung mah ya udah pasti jadilah ya, gak usah pakai Tuhan juga pasti jadilah ya. Sudah, kenapa saya foto jarum suntik ini? Ini baru separuh, karena separuh yang awal itu saya gak kepikiran mau saya simpen. Dibuang apa segala macam. Tengah-tengah saya kepikiran saya mau simpen, saya mau foto suatu hari buat cerita, gak tahu buat apa. Pokoknya saya kumpulin. Sudah, istri saya harus disuntik berkali-kali pakai ini. Untuk ngegedein sel telur, untuk mecahin sel telur, untuk menjaga rahim, untuk ngencerin darah, macam-macam. Disuntik berkali-kali, saudara, bayi tabung. Akhirnya setelah embrio dimasukin, embrionya dimasukinnya juga susahnya minta ampun. Saya nggak ceritain detail ya, kapan-kapan saya ceritakan ya. Saudara, setelah embrionya masuk, ya, kami pikir istri saya hamil. Ya. Tapi rupanya istri saya kena yang namanya OHSS. OHSS itu keluar cairan dari ovarium terlalu banyak karena distimulasi pakai suntikan tadi. Cairan itu saudara bisa naik sampai ke atas. Istri saya itu udah hampir kelenyang-kelenyang, udah sempat pingsan gara-gara itu. Sakit sekali. Dibawa ke rumah sakit, kemudian dikeluarkan cairannya. Nah ini dia cairannya. 1,6 liter, saudara. Itu kalau diterusin gak segera dikeluarin, dia akan memenuhi paru-paru, memenuhi jantung, mati. Itu di hari keempat, saya paksa dokternya, dok sedot aja, keluarin aja. 1,6 liter. Setelah dikeluarin, beberapa hari kemudian cek darah, nggak hamil, saudara. Itu saya itu titik itu tuh udah bener-bener kayak udahlah selesai, nggak mungkin selesai. Di kepala saya udah merencanakan hidup saya ke depan itu berdua aja. Saya udah mikir kami nanti jalan-jalan pelayanan berdua aja. Udah nggak ada baby sama sekali di kepala saya. 2020. 2021, waktu ulang tahun pernikahan saya sama istri saya yang ke-14. Istri saya tuh tiba-tiba tergerak untuk tes pack. Dia lama banget di kamar mandi. Saya bingung, ini orang kenapa? Lalu saya tergerak untuk samperin gitu ya. Say, ngapain? Lama banget. Terus dia bilang sama saya, Say,
positif. Saya nggak langsung, wah, enggak. Karena sudah puluhan kali tes pack negatif terus saudara. Jadi waktu dia bilang positif, coba lagi. Dia bilang, udah 6 kali. Jadi dia juga saking nggak percayanya, dia tes pack 6 kali saudara. Ya karena kami punya satu box banyak banget. Gitu kan. 6 kali, 6-6-nya positif semua. Tapi saya masih nggak percaya. Ini saudara, orang kalau udah keseringan gagal, nggak percaya bahwa Tuhan bisa membuat sesuatu berhasil. Bawaannya di hati itu pasti gagal gitu saudara ya. Nah sampai akhirnya kita cek darah. Akhirnya cek darah saudara, hasilnya benar. Nah itu buktinya tuh, babynya. Alami nggak pakai apa-apa saudara, setelah 14 tahun. Tidak ada proses apapun yang dilakukan. Natural aja, setelah semuanya dilakukan. Saudara, kenapa saya cerita ini? Saya cerita ini bukan ngasih lihat bahwa saya ini hebat imannya. Enggak saudara, iman saya udah lama mati. Saya udah gak percaya. Istri saya berdoa, tapi setiap malam, setiap kali istri saya ajak saya berdoa, hati saya tuh gini loh, ngapain sih doa lagi, udahlah gak usah doa lah. Aduh saya udah gak percaya banget saudara. Tapi Tuhan tuh gak pernah gagal. Kalau dia mau ngasih, walaupun Anda gagal berkali-kali, dia tetap akan kasih buat saudara. Tapi kalau Tuhan gak mau kasih, walaupun Anda guling-guling kayak apapun, Anda gak akan mendapatkannya. Atau kalau Anda mendapatkannya, hidup Anda akan makin hancur. Jadi bukan jawaban doa yang Anda kejar, tapi Tuhan yang Anda kejar. Karena Tuhanmu gak gagal. Jadi apa yang Anda alami hari-hari ini? Anda merasa pernikahan Anda gagal, Anda merasa kekristenan Anda gagal, Anda merasa gagal percaya sama Tuhan, Anda merasa pekerjaan Anda sudah porak-poranda, hidup Anda berantakan, Anda takut menghadapi hari ini, tahun ini, Anda gak tahu apa yang Anda harus lakukan. Tuhanmu lebih dari sanggup untuk menolong kita semua. Jangan lihat dirimu, kamu akan kecut hati, tapi lihat Tuhan. Dia berjalan bersama dengan kau. Sekalipun kau jatuh, tidak dibiarkan kau sampai gelebak, orang Jawa bilang. Dia akan ambil dulu, dia akan bangkitkan kau kembali saudara. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Sudah bawa hati kita, bawa hidup kita, pandang Tuhan. Waktu saya tidak banyak, tapi Bapak Ibu kalau ada di antara Anda yang Anda merasa Anda sudah putus harapan. Iman Anda pada titik yang sangat rendah saat ini. Anda merasa Anda sudah sulit untuk mempercayai sesuatu yang baik bisa terjadi di dalam area hidup tertentu. Bapak Ibu kalau Anda orangnya, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dada? Saya ingin berdoa buat saudara. Amin, siapa lagi? Cukup taruh tangan kanan di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Kami manusia terbatas, kami gak sanggup lakukan banyak hal Tuhan. Ada hal-hal yang bahkan kami sudah putus asa, kami gak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tapi kami mau melihat Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Engkau berdaulat, bahwa Engkau sanggup, bahwa rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kalau Engkau berdaulat untuk melakukan sesuatu, Engkau akan melaksanakannya bagi kami Tuhan. Karena itu buat setiap kami yang hari-hari ini sedang lemah iman kami, aku berdoa, Tuhan jamah kami pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus bekerja mengalir, membangkitkan hati kami. Pengharapan yang telah mati nyalakan kembali dalam nama Yesus. Iman yang telah mati Tuhan hidupkan kembali dalam nama Yesus pagi hari ini. Tuhan jamah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena itu setiap hati yang lemah pada pagi hari ini aku berkata kepadamu, bangkit kembali dalam nama Yesus. Hidup kembali dalam nama Yesus. Tulang-tulang yang kering hidup kembali dalam nama Yesus. Engkau tidak akan dikalahkan. Engkau akan kuat oleh karena Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau bangkitkan setiap kami. Kuatkan hati kami. Hiburkan kami di tengah perjuangan kehidupan kami. Terima kasih. Aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak kehilangan Tuhan. Sekalipun doa kami tidak dikabulkan, kami tidak kehilangan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, saya cuma bawa buku satu judul. Saya menulis 44 buku, tapi saya cuma bawa satu judul hari ini. Dan kebetulan cuma 15 menit open display-nya karena kami harus segera pergi ke GLCC di Green Lake. Oh, 2 judul, ada 2 judul saja dari 44 judul. Bapak Ibu Saudara kalau nanti pengen mendapatkan sudah bisa ada di counter di depan. Dan nggak bawa banyak, hanya sekitar 20-an buku saja tiap judul. Jadi karena harus dibagi dengan GLCC. Jadi kalau Anda mau belajar lebih dalam, Bapak Ibu boleh nanti ya bertanya kepada counter di meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saudara diberkati, amin.